Hai guys, balik lagi sama gue Dika. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Under Paris. Mengisahkan seorang ilmuwan yang menemukan hiu raksasa penelitiannya yang sudah lama dia tinggalkan. Kini terdapat di sebuah sungai yang ada di kota Paris. Karena hiu itu menyerang warga, sang ilmuwan akhirnya memulai misi untuk memindahkannya ke lautan lepas. Akankah dia berhasil melakukan misinya itu? Langsung aja kita gas ke ceritanya guys. Pada suatu hari, tim peneliti laut bernama Ocean Origin melakukan sebuah ekspedisi di kawasan Laut Pasifik Utara. Dalam ekspedisi itu, mereka mendokumentasikan keadaan laut yang sedang tercemar oleh banyak sampah manusia. Mereka pun mengkhawatirkan pencemaran ini yang akan menyebabkan perubahan tak terduga pada hewan-hewan penghuni laut. Tak lama kemudian, tim menangkap sinyal alat pelacak yang sebelumnya telah mereka pasang pada seekor hiu yang menjadi subjek penelitian tim itu. Mereka lalu mendapati bahwa hiu penelitian mereka yang bernama Lilith sedang bergerak menuju kapal, sehingga mereka akhirnya menerjunkan tim penyelam untuk memeriksa Lilith sambil diawasi oleh pemimpin mereka yang bernama Sofia. Penyelam mulai bergerak di kedalaman laut. Di sana mereka pun menemukan bangkai seekor paus yang telah dimangsa oleh hiu. Saat tim penyelam sedang memeriksa bangkai itu, tiba-tiba kawanan hiu mako datang dan mengitari mereka. Demi mencegah serangan, Sofia mengarahkan timnya agar mereka menjaga jarak dan tidak membuat gerakan mendadak. Setelah kawanan hiu mako itu pergi dari lokasi, tim penyelam akhirnya bertemu dengan Lilith. Di momen ini Sofia terkejut melihat pertumbuhan Lilith yang sangat pesat. Awalnya saat baru dipasang alat pelacak pada beberapa bulan lalu, panjang tubuh Lilith diketahui masih 2,5 meter. Namun sekarang panjang tubuh Lilith tiba-tiba berubah menjadi 7 meter, sehingga dia terlihat sangat besar. Demi mencari tahu penyebab pertumbuhan pesat Lilith, Sofia akhirnya memerintahkan tim penyelam untuk mengambil sampel darah dari hiu mako itu. Namun dalam prosesnya Lilith merasa terancam, sehingga dia pun langsung menyerang seluruh anggota tim penyelam. Begitu koneksi kamera tim penyelamat terputus, Sofia langsung bergegas menyelam untuk menolong mereka. Namun sesampainya di lokasi, Sofia menemukan potongan anggota tubuh timnya, sehingga hal itu menandakan bahwa tim penyelam telah tewas akibat serangan Lilith. Tak lama kemudian, Sofia diserang oleh Lilith, hingga dia pun terseret oleh hiu itu sampai ke dalam laut. Di momen ini gendang telinga Sofia sampai mengalami pendarahan akibat tekanan air laut. Dengan penuh perjuangan, Sofia akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari situasi maut ini. 3 tahun kemudian, Sofia yang tadinya merupakan seorang ilmuwan, kini beralih menjadi aktivis lingkungan. Melalui pekerjaan barunya, Sofia mengajak masyarakat untuk menjaga kehidupan laut demi kebaikan umat manusia. Setelah itu, Sofia ditemui oleh seorang anggota kelompok konservasi laut yang bernama Mika. Karena mengetahui soal Lilith, Mika akhirnya mengajak Sofia ke fasilitas kelompoknya, agar Sofia bisa melihat kondisi hiu penelitiannya yang sudah lama dia tinggalkan. Sesampainya di tujuan, Mika menunjukkan bahwa dia telah menangkap sinyal alat pelacak yang sampai sekarang masih terpasang pada tubuh Lilith dalam kondisi aktif. Menurut radar, ternyata Lilith ini sedang berkeliaran di Sungai Seine yang terletak di kota Paris. Dari penemuan itu, Mika menduga bahwa Lilith awalnya tersesat di laut, sehingga akhirnya dia terdampar ke Sungai Seine. Demi menyelamatkan Lilith, Mika kini memiliki misi untuk mengembalikan hiu itu ke habitat aslinya. Mika lalu mengajak Sofia untuk bekerja sama, agar misi ini bisa berjalan dengan lancar. Agar Sofia termotivasi, Mika memberitahu bahwa tempo hari ada mobil yang jatuh ke Sungai Seine, dan kemungkinan pengemudi mobil itu masih belum ditemukan karena telah dimangsa oleh Lilith. Namun Sofia menolak karena dia masih trauma dengan serangan Lilith yang mengerikan. Sepulangnya dari fasilitas Mika, Sofia kembali menonton koleksi video rekaman tim penyelam yang sudah lama tidak dia buka. Perasaan Sofia seketika berubah menjadi campur aduk saat dia menyaksikan video saat-saat terakhir tim penyelamnya sebelum mereka tewas diserang oleh Lilith. Video ini akhirnya membuat Sofia mau membantu misi Mika, karena dia tak ingin ada korban lagi. Di waktu bersamaan, Mika akhirnya memulai misi penyelamatan Lilith dengan menyelam ke dasar Sungai Seine. Saat masih fokus mencari Lilith, Mika terpaksa berhenti, karena dia ditemukan oleh tim polisi sungai yang sedang berpatroli.
Keesokan harinya Mika diinterogasi oleh komandan tim polisi Sungai Sen yang bernama Edil. Tak ingin waktunya terbuang, Mika akhirnya langsung berterus terang bahwa dia menyelam ke dalam Sungai Sen untuk kepentingan misi penyelamatan hiu lilit. Sementara itu Sofia berada di pinggir Sungai Sen sambil membawa alat untuk melacak lokasi lilit yang hingga kini masih berkeliaran di sungai itu. Dalam prosesnya, Sofia sempat memperingatkan warga agar menjauh dari sungai demi keselamatan mereka. Sofia kemudian memenuhi panggilan Edil tanpa mengetahui alasannya. Dari situ Edil akhirnya mengajak Sofia untuk melihat penemuan mayat pengemudi mobil yang diyakini tewas diserang oleh lilit. Sofia akhirnya memberikan keterangan soal lilit saat diinterogasi oleh Edil. Mengetahui bahwa lilit adalah hiu penelitian Sofia, Edil akhirnya melibatkan perempuan itu dalam misi penangkapan lilit. Lalu saat tim Edil sedang menyelam untuk menemukan lilit, Mika khawatir hiu itu akan dibunuh oleh mereka. Alasannya Mika sebelumnya sempat melihat tim Edil membawa senjata lengkap untuk keperluan misi. Demi melindungi lilit, Mika pun diam-diam memerintahkan asistennya untuk mematikan koneksi alat pelacak pada tubuh sang hiu. Akibat aksi rahasia Mika ini, tim Edil maupun Sofia gagal menemukan lilit. Meskipun begitu, tim penyelam memberitahu Edil bahwa mereka sempat merasakan kehadiran makhluk besar saat sedang menyelam di sekitar lokasi. Sofia akhirnya mempercayai informasi ini karena alatnya sempat menunjukkan keberadaan lilit di sungai itu. Setelahnya Sofia berhasil mengetahui bahwa Mika sengaja mematikan koneksi alat pelacak lilit secara permanen. Sofia lalu memarahi Mika karena telah menghambat misi penangkapan lilit yang sebenarnya bertujuan untuk mencegah bertambahnya korban. Namun Mika bersikeras bahwa dia melakukan hal ini karena ingin mengembalikan lilit ke habitatnya tanpa perlu melukainya. Beberapa waktu kemudian Edil menemui Sofia untuk meminta maaf karena sempat bersikap kasar kepadanya saat misi penangkapan lilit. Di momen ini Edil akhirnya baru mengetahui tentang serangan lilit yang dahulu menewaskan tim penyelam Sofia, sehingga dia turut berduka cita atas tragedi itu. Karena hubungan mereka yang sudah membaik, Sofia pun akhirnya menemui permintaan Edil untuk mendampinginya menemui wali kota Paris yang bernama Valérie. Singkat cerita, dalam pertemuan ini terungkap bahwa sungai akan segera menjadi lokasi lomba berenang yang tergabung dalam Olimpiade Triathlon. Selain akan dihadiri oleh banyak jurnalis dari seluruh dunia, penyelenggaraan Olimpiade ini juga telah menghabiskan banyak dana dari pemerintah. Karena hal itulah wali kota bersikeras tak mau membatalkan Olimpiade, meskipun Sofia sudah memperingatkan soal potensi serangan lilit yang mematikan. Valérie akhirnya memerintahkan tim Edil untuk membereskan masalah lilit sebelum Olimpiadenya dimulai. Mengingat alat pelacak lilit sudah mati, Sofia akhirnya memberitahu Edil bahwa kini mereka harus menangkap hiu itu dengan cara memancingnya ke area yang sudah ditentukan. Menjelang pelaksanaan misi penangkapan lilit, Edil mendapatkan laporan darurat dari Ben asisten Mika. Di sini Ben menyampaikan bahwa Mika akan segera melaksanakan misinya sendiri untuk mengembalikan lilit ke lautan dengan aman. Bahayanya dalam proses misi ini, Mika akan berenang ke sungai sambil membawa alat khusus untuk menuntun lilit keluar dari sungai. Mendengar laporan Ben, Edil langsung bekerja sama dengan Sofia untuk menghentikan misi Mika. Beberapa jam kemudian, tim Sofia akhirnya tiba di lokasi misi Mika berkat informasi dari Ben. Ternyata lokasi misi Mika ini berada di area bawah tanah kota Paris yang terhubung dengan Sungai Sen. Celakanya Mika sudah mulai melaksanakan misinya. Saat tim Sofia baru tiba di sana, pekerjaan tim Sofia pun akan semakin berat. Karena di lokasi itu ada banyak pendukung Mika yang ingin menyaksikan misinya secara langsung. Meskipun tim Sofia sudah berulang kali mendesak Mika agar segera keluar dari sungai, namun dia tetap keras kepala dan berusaha memancing lilit sesuai strategi. Dan tak lama berselang, lilit akhirnya muncul di sekitar Mika sambil membawa anaknya. Merasa terancam oleh aksi Mika, lilit pun melancarkan serangan kejutan yang membuat perempuan itu tewas dikeroyok oleh lilit dan anaknya. Begitu menyaksikan kejadian mengerikan ini, seluruh pendukung Mika langsung lari ketakutan. Hingga akhirnya mereka berdesak-desakan untuk bisa mencapai jalan keluar. Karena tempat itu sangat sempit, sebagian pendukung Mika pun terjatuh di sungai. Hingga mereka diserang oleh Lily dan anaknya. Sementara itu Ben asisten dari Mika juga tewas akibat terinjak-injak oleh pendukung Mika. Di sisi lain, tim evakuasi tak bisa berbuat banyak untuk menolong para pendukung Mika. Karena situasi saat itu sudah sangat kacau. Singkat cerita, insiden ini akhirnya menelan belasan korban jiwa dan korban luka berat.
Aidil pun terpukul karena gagal menyelamatkan anak buah kepercayaannya yang tewas diserang oleh Lilith. Beberapa waktu kemudian Aidil dan Sofia mengamankan bangkai anak Lilith yang sebelumnya tewas ditembak oleh tim mereka di tengah insiden Mika. Sofia lalu meneliti anak Lilith untuk mencari tahu kondisi Lilith yang sebenarnya. Dengan kemampuannya sebagai ilmuwan, Sofia bisa memastikan bahwa Lilith dan anaknya mampu beradaptasi dengan air tawar sungai, sehingga wajar saja jika hiu itu tidak mati meskipun berada di luar habitatnya. Sofia juga menemukan keanehan, di mana anak Lilith sedang hamil meskipun organ reproduksinya belum matang. Dari keanehan inilah Sofia baru mengetahui bahwa Lilith bisa berkembang biak tanpa dibuahi oleh hiu jantan. Berkaca dari fakta ini, Sofia menyatakan bahwa Lilith adalah hiu jenis baru, karena memiliki kemampuan adaptasi dan berkembang biak yang tidak ditemukan pada hiu lain. Dugaan kemampuan unik Lilith itu muncul akibat efek pencemaran air laut yang membuat Lilith bermutasi. Kini Sofia pun mendesak Aidil untuk membunuh Lilith secepatnya. Karena semakin lama Lilith dibiarkan hidup, Sofia khawatir jumlah anak Lilith akan semakin banyak. Tak ingin Sungai Sen dipenuhi dengan hiu, Sofia dan Aidil akhirnya memulai misi untuk membasmi Lilith dan anak-anaknya. Di sini, Sofia, Aidil dan dua anggota tim menyelam ke dalam Sungai Sen sambil membawa bom waktu. Mereka lalu berusaha memasang bom itu di sekitar lokasi, yang diketahui menjadi sarang Lilith dan anak-anaknya. Guna melancarkan misi ini, tim Sofia membawa alat khusus yang bisa memancing Lilith dan semua anaknya merapat ke lokasi target, sehingga mereka semua bisa dimusnahkan sekaligus saat bom itu nanti sudah meledak. Di tengah proses pemasangan bom, tim penyelam Sofia menghadapi banyak sekali anak Lilith yang bisa menyerbu mereka kapan saja. Demi mencegah serangan, Sofia memperingatkan ketiga anggota timnya untuk tetap tenang dan tidak melakukan gerakan mendadak. Namun sialnya seorang anggota tim yang sedang panik membuat gerakan yang menarik perhatian anak Lilith, hingga akhirnya mereka semua menyerbu tim Sofia. Akibat serangan itu, dua anggota tim Sofia tewas disambar oleh banyak hiu. Sementara Sofia dan Aidil sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri, tepat setelah mereka berhasil mengaktifkan bom waktu yang akan meledak dalam hitungan detik. Singkat cerita, ledakan tadi berhasil mengalihkan perhatian anak Lilith, sehingga Sofia dan Aidil berhasil mencapai perahu evakuasi, yang dioperasikan oleh dua anggota polisi. Karena Aidil sedang terluka akibat terkena efek ledakan, Sofia akhirnya nekat menyelam sendirian untuk mengamankan jasad anggota timnya yang masih tenggelam. Namun tak lama setelahnya, Sofia dihampiri oleh Lilith, yang seolah-olah bersiap untuk memangsanya. Mengetahui Sofia akan melarikan diri ke perahu evakuasi, Lilith langsung melancarkan serangan, yang membuat perahu itu sempat terpental jatuh dalam kondisi terbalik. Beberapa detik kemudian, Lilith langsung memangsa dua operator perahu evakuasi. Tak ingin menjadi santapan Lilith berikutnya, Sofia dan Aidil bergerak secepat mungkin untuk naik ke atas perahu, yang saat itu masih tak bisa digunakan. Karena sudah tak bernafsu untuk memburu dua orang ini, Lilith akhirnya beralih mencari target lain. Lilith kini bergerak menuju lokasi lomba renang Olimpiade Triathlon, yang saat itu sudah akan berlangsung. Tak butuh waktu lama, Lilith akhirnya sampai di lokasi incarannya, dan memangsa sejumlah peserta Olimpiade yang saat itu sedang fokus menjalani lomba. Begitu mengetahui serangan Lilith, pasukan tentara yang sebelumnya sudah disiagakan akhirnya langsung beraksi. Di momen ini pasukan tentara secara membabi buta menembaki Lilith. Namun tembakan itu gagal mengenai tubuh Lilith karena hiu itu sangatlah lincah. Tak lama berselang, banyak peluru artileri bekas perang dunia yang tenggelam di dasar sungai mulai aktif akibat gelombang yang diciptakan oleh Lilith. Momen itu pun memicu rentetan ledakan yang berujung menciptakan gelombang air sungai besar yang mengalir deras. Akibat terjangan gelombang ini, semua orang di sekitar lokasi lomba mulai dari peserta, penonton, jurnalis, sampai wali kota menjadi korban. Parahnya lagi, gelombang itu juga mengakibatkan wilayah kota Paris tergenang air sungai, sehingga separuh kota menara Eiffel itu tenggelam. Saat situasi sudah mulai tenang, Sofia dan Aidil berhasil menyelamatkan diri setelah mereka sempat tersapu oleh gelombang. Mereka kemudian mendapati bahwa Lilith dan anak-anaknya kini bisa berkeliaran dengan bebas di kota Paris. Hingga kemudian film pun akhirnya tamat.
Nah, jangan pernah membuang sampah sembarangan, guys. Kita tak akan merasakan dampak untuk waktu dekat, namun kita akan merasakan dampaknya di masa depan. Nah, itulah cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya, guys. Gue pamit. Dadah semuanya.